Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Ridho Ramadinov dan Wulandari Ayuningsi ingin memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisis Kasus Bom Sarinah yang ditinjau dari perspektif hukum dan dampak terhadap keamanan nasional. Kronologi. Pada pagi hari tanggal 14 Januari 2016, Jakarta Pusat menjadi saksi dari salah satu serangan teror paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat, ledakan pertama mengguncang kawasan Tamrin, tepatnya di depan pos polisi Sarinah yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ledakan ini menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian, termasuk para pekerja kantoran, pejalan kaki, dan pengunjung pusat perbelanjaan Sarinah. Tidak lama setelah ledakan pertama, dua ledakan tambahan terjadi dalam waktu singkat, menambah situasi yang sudah mencekam. Ledakan kedua dan ketiga terjadi di sekitar Starbucks Cafe yang terletak di gedung Skyline. Ledakan-ledakan ini diikuti oleh aksi penembakan membabi buta yang dilakukan oleh para pelaku terhadap siapa saja yang berada di sekitar mereka. Kejadian ini berlangsung dengan sangat cepat, menciptakan kepanikan dan chaos yang luar biasa di jantung kota Jakarta. Pada saat yang sama, aparat kepolisian segera merespons serangan ini dengan melakukan pengamanan dan evakuasi di sekitar lokasi. Kontak senjata antara para pelaku dan polisi terjadi beberapa menit setelah ledakan pertama, yang berlangsung sangat intens di tengah keramaian pusat kota. Polisi menembak peluru ke arah para pelaku yang mencoba melarikan diri dan melawan menggunakan senjata api. Keberanian dan respon cepat dari pihak kepolisian sangat penting dalam mengendalikan situasi yang berbahaya ini. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, polisi berhasil melumpuhkan beberapa pelaku dan menguasai situasi di lapangan. Namun, ancaman masih belum sepenuhnya reda karena pihak berwenang harus memastikan bahwa tidak ada bom tambahan atau pelaku lain yang masih berkeliaran di lokasi tersebut. Tim penjinak bom dari kepolisian segera dikerahkan untuk memeriksa dan mengamankan area sekitar dari kemungkinan adanya bahan peledak lainnya. Pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, polisi mengumumkan bahwa situasi telah terkendali sepenuhnya dan tidak ada ancaman lebih lanjut yang terdeteksi. Namun dampak dari serangan ini sangat terasa. 8 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk 4 pelaku, sementara 23 orang lainnya mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Selain itu, korban jiwa dan luka-luka. Serangan ini juga menyebabkan kerusakan fisik pada beberapa bangunan di sekitar lokasi ledakan, serta trauma psikologis bagi banyak orang yang menyaksikan atau terkena dampak secara langsung. Kronologi kejadian bom Sarinah menunjukkan betapa cepat brutalnya aksi terorisme dapat berlangsung, serta betapa pentingnya kesiapan dan respon cepat dari aparat keamanan dalam menangani situasi darurat. Serangan ini tidak hanya mengungkapkan kerentanan keamanan di pusat kota Jakarta, tetapi juga menegaskan kembali perlu langkah-langkah preventif yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya serangan berupa di masa depan. Analisis hukum. Kasus bom Sarinah adalah peristiwa yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum secara menyeluruh. Dalam menganalisis aspek hukum dari kasus ini, penting untuk mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang ini menjadi dasar bagi upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani dan pemberantas tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Definisi ini
mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di masyarakat. Dalam hal ini, kasus bom Sarinah, tindakan para pelaku jelas memenuhi kriteria tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Para pelaku menggunakan bahan peledak dan senjata api untuk menimbulkan suatu teror, menyebabkan kematian dan luka-luka pada banyak orang, serta merusak fasilitas publik di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, termasuk rekaman CCTV, kesaksian saksi mata, dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, para pelaku dapat diidentifikasi dan dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional, khususnya kelompok ISIS. Proses hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam serangan ini mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka yang ditangkap hidup-hidup diadili di pengadilan dengan dakwaan yang mencakup berbagai pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku mencakup hukuman penjara yang berat, bahkan hukuman mati, tergantung pada peran dan tingkat keterlibatan masing-masing individu dalam aksi terorisme tersebut. Pengadilan juga mengungkapkan jaringan yang lebih luas yang terkait dengan kelompok terorisme internasional, menunjukkan adanya rencana yang terstruktur dan terorganisir dalam melaksanakan serangan ini. Selain menghukum para pelaku, analisis hukum juga mencakup upaya pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum untuk mencegah terorisme di masa depan. Setelah serangan bom Sarinah, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memperkuat penegakan hukum dan pelaku. Kasus bom Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016 melibatkan beberapa pelaku yang memiliki afiliasi dengan kelompok teroris internasional, terutama ISIS. Untuk memahami motif dan profil pelaku, perlu ditelusuri lebih dalam latar belakang ideologis dan operasional dari serangan ini. Para pelaku serangan bom Sarinah adalah bagian dari jaringan teroris yang dipimpin oleh Bahru Naim, seorang warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah. Bahru Naim dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam jaringan terorisme di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk memperkuat keberadaan ISIS di kawasan tersebut. Melalui propaganda online dan komunikasi yang intens dengan sel-sel teroris di Indonesia, Bahru Naim memainkan peran kunci dalam merencanakan dan mengarahkan serangan di Jakarta. Motif utama dari serangan ini adalah untuk menciptakan ketakutan dan kekacauan di tengah masyarakat Indonesia, serta untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan operasi dari kelompok teroris ini. Selain itu, serangan ini dimaksudkan untuk memperkuat moral para pendukung ISIS di Indonesia dan menarik perhatian global terhadap perjuangan kelompok tersebut. Dengan melakukan serangan di jantung ibu kota, di kawasan yang terkenal dan ramai seperti Tamrin, para pelaku berusaha untuk mendapatkan liputan media yang luas dan diharapkan dapat menginspirasi aksi-aksi terorisme seperti di tempat lain. Profil pelaku serangan ini mencerminkan beberapa latar belakang, namun mereka semua terikat oleh ideologi yang sama. Para pelaku yang terlibat dalam serangan bom Sarinah sebagian besar adalah warga negara Indonesia yang telah terpapar ideologi ekstremis baik melalui internet maupun kontak langsung dengan jaringan teroris. Beberapa dari mereka pernah terlibat dalam pelatihan militer dan aktivitas terorisme di luar negeri, terutama di Suriah, yang memperkuat kemampuan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan serangan. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa persiapan untuk serangan ini dilakukan dengan syarat terencana. Para pelaku mengumpulkan bahan peledak, merancang strategi penyerangan, dan melakukan survei terhadap lokasi yang akan diserang. Komunikasi antara para pelaku dengan Bahru Naim dan anggota jaringan lainnya dilakukan secara tersembunyi melalui beberapa platform komunikasi digital, yang membuat pihak berwenang kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah serangan ini lebih awal. Serangan ini juga mengungkap adanya jaringan pendukung yang lebih luas yang membantu dalam logistik dan pendanaan. Beberapa orang yang terlibat dalam menyediakan dana dan fasilitas bagi pelaku ditangkap dan diadili, menunjukkan bahwa aksi terorisme seperti ini tidak dilakukan oleh individu yang terisolasi, melainkan oleh kelompok yang terorganisir dengan baik. Selain motif ideologis, ada juga faktor-faktor lain yang mendorong individu-individu ini untuk terlibat dalam aksi terorisme, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan psikologis.
Beberapa pelaku mungkin termotivasi oleh janji material dan status yang diberikan oleh kelompok teroris, sementara yang lain mungkin terdorong oleh perasaan marginalisasi atau keinginan untuk membalas dendam terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan aparat keamanan Indonesia berupaya untuk tidak hanya menangkap dan menghukum para pelaku, tapi juga untuk mengidentifikasi dan menghancurkan jaringan terorisme yang lebih luas. Upaya ini termasuk program deradikalisasi bagi mantan teroris dan simpatisan, serta kampanye untuk mencegah penyebaran ideologi ekstremis di masyarakat. Dengan memahami motif dan profil pelaku serangan bom Sarinah, dapat disimpulkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan tidak hanya penegakan hukum yang ketat, tetapi juga upaya preventif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi ideologi ekstremis dan mencegah radikalisasi. Dampak terhadap keamanan dan penegakan hukum. Serangan bom Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016 memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional dan penegakan hukum di Indonesia. Kejadian ini menyoroti beberapa kelemahan dalam sistem keamanan yang ada, serta mendorong perubahan kebijakan dan strategi dalam penanganan terorisme. Dari perspektif keamanan nasional, serangan ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi target potensial bagi kelompok teroris internasional. Ancaman ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari jaringan terorisme global seperti ISIS. Serangan di jantung ibu kota Jakarta menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, serta merusak citra keamanan negara di mata dunia. Kejadian ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di lokasi-lokasi strategis dan tempat umum, termasuk peningkatan patroli polisi, pemasangan kamera pengawas, dan peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga keamanan. Dampak langsung dari serangan ini adalah peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan aparat keamanan. Polisi dan TNI melakukan berbagai operasi penangkapan terhadap terduga teroris dan simpatisan ISIS di berbagai daerah. Operasi-operasi ini berhasil mengungkap jaringan terorisme yang lebih luas dan mencegah potensi serangan-serangan berikutnya. Selain itu, pihak berwenang memperkuat upaya intelijen untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terorisme lebih dini. Penegakan hukum juga mengalami perubahan signifikan sebagai respon terhadap serangan ini. Pemerintah dan DPR merespon dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Revisi ini memperkuat kerangka hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih proaktif dalam menangani ancaman terorisme. Revisi undang-undang mencakup perluasan definisi terorisme, pemberian wewenang lebih besar kepada polisi untuk menahan terduga teroris, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap pendanaan terorisme dan kegiatan yang berkaitan dengan radikalisasi. Selain itu, penegakan hukum juga difokuskan pada pengembangan program deradikalisasi yang lebih efektif. Program-program ini dirancang untuk mengubah pandangan dan perilaku para mantan teroris serta mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas agama untuk menjalankan program-program deradikalisasi ini. Upaya deradikalisasi ini hanya ditujukan kepada para mantan pelaku terorisme, tapi juga kepada kelompok-kelompok rentan yang berpotensi terpengaruh oleh ideologi radikal. Serangan bom Sarinah juga memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam hal pertukaran informasi, pelatihan penegakan hukum, dan operasi bersama untuk melacak dan menangkap teroris yang beroperasi lintas negara. Kerjasama ini penting untuk menangani ancaman terorisme yang sifatnya global dan terorganisir. Serangan ini juga berdampak pada kebijakan publik dan masyarakat umum. Ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terorisme. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang bahaya radikalisasi juga diperkuat untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi ekstremis. Secara keseluruhan, dampak serangan bom Sarinah terhadap keamanan dan penegakan hukum di Indonesia sangat besar. Kejadian ini memicu peningkatan langkah-langkah keamanan, perubahan kebijakan hukum, penguatan program deradikalisasi, serta peningkatan kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil, serta memastikan bahwa ancaman terorisme dapat ditangani dengan efektif di masa depan. Kesimpulan, kasus bom Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016 menjadi salah satu titik balik dalam penanganan terorisme di Indonesia. Serangan ini tidak hanya mengungkap kerentanan dalam sistem keamanan nasional, tetapi juga menunjukkan betapa seriusnya ancaman terorisme yang dihadapi oleh negara ini.
Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa poin penting dapat disimpulkan mengenai aspek hukum, motif dan profil pelaku, serta dampak serangan terhadap keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, dari segi hukum, penanganan kasus bom Sarinah menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah diterapkan dengan tegas. Namun, serangan ini juga mendorong perlunya revisi dan penguatan undang-undang untuk memberikan wewenang lebih besar kepada aparat penegak hukum dalam menangani ancaman terorisme. Revisi ini mencakup perluasan definisi terorisme, peningkatan sanksi, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap pendanaan dan kegiatan yang berkaitan dengan radikalisasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara dalam mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme. Kedua, analisis terhadap motif dan profil pelaku menunjukkan bahwa serangan ini didorong oleh ideologi ekstremis yang diusung oleh ISIS. Para pelaku, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia, terpapar ideologi ini melalui propaganda online dan kontak langsung dengan jaringan teroris. Motif utama serangan ini adalah untuk menciptakan ketakutan dan kekacauan di masyarakat, serta memperkuat keberadaan ISIS di kawasan Asia Tenggara. Investigasi juga mengungkap adanya jaringan pendukung yang lebih luas yang membantu dalam logistik dan pendanaan, menunjukkan bahwa serangan ini merupakan hasil dari perencanaan yang terstruktur dan terorganisir. Ketiga, dampak dari serangan bom Sarinah terhadap keamanan nasional sangat signifikan. Serangan ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan fisik dan psikologis yang mendalam. Selain itu, serangan ini juga memaksa pemerintah untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di tempat umum dan fasilitas strategis, serta memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga keamanan. Dari perspektif penegakan hukum, serangan ini mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan aparat keamanan, serta memperkuat upaya intelijen untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terorisme lebih dini. Pemerintah juga merespon dengan memperkuat program deradikalisasi dan kampanye kesadaran publik untuk mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Upaya deradikalisasi ini melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas agama untuk mengubah pandangan dan perilaku para mantan teroris serta kelompok-kelompok rentan lainnya. Selain itu, peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme menjadi salah satu langkah strategis yang penting, mengingat ancaman terorisme bersifat global dan terorganisir. Kemudian ada proses penyidikan dan peradilan. Penyidikannya dilakukan oleh Detasemen 88 Anti-Teror Polri, mengidentifikasi dan menangkap sejumlah tersangka, termasuk Aman Abdurrahman, diduga dalang, dan Bahru Naim, perakit bom. Kemudian peradilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa didakwa pasal terorisme. Aman Abdurrahman hukuman mati 2018 diubah menjadi penjara seumur hidup pada tahun 2020. Bahru Naim pada 2018 hukuman mati. Terdakwa lain hukuman variatif dari 6 tahun hingga seumur hidup. Saran. Yang pertama, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan intelijen, pelatihan khusus dan terus-menerus bagi personel kepolisian, TNI, dan badan intelijen. Kemudian, yang kedua, peningkatan koordinasi dan berbagai informasi antara berbagai lembaga keamanan juga harus diperkuat untuk memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi terhadap setiap ancaman terorisme. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.